Assalamualaikum Sobat Pak D, ketemu lagi dengan aku Pak D di sesi shortcut kali ini. Cara singkat biar gak tersesat, masih melanjutkan tentang investing style in cash posi token, dan ini bisa kalian implementasikan di yield farm lainnya di DeFi ya. Nggak juga posi, bisa di Baby Swap ataupun di Wigo Swap jaringan Phantom ya, walaupun ini masih aku riset secara dalam untuk investing style di situ bagaimana. Nanti mungkin aku akan report nanti di akun tutor. Yang jelas aku sudah mempersiapkan untuk pakai akun baru. Dari pengalamanku yang kemarin ini, yang di posi itu nyampur dengan wallet airdrop ya, jadi ya agak rancu. Nah di sini aku akan jelasin. Di sini banyak banget pertanyaan soalnya di videoku yang hari ini rilis ya, di tanggal 11 Maret ini, mengenai market lagi gak jelas, posi token gimana, strategi investing style saat market kripto turun atau kripto lagi downtrend. Nah, kalian bisa melihat ya di sini perjalanan akun realku dari awal, dari modal $20, terus akhirnya aku sudah tarik itu modal, walaupun gas fee belum ya, terus lanjut lagi support karena mengejar LP yang tinggi ya. Ini pertanyaannya menarik banget. Ada yang satu pertanyaan ya, untuk pertanyaan pertama deh, buat Bang Faiz Okta Rinaldi. Nah di sini dia kan tanya, minta saran Pak D, kalau untuk dana dingin $400 buat posi dalam waktu 1 sampai 2 tahun ke depan baru di withdraw, mending farm apa vault? Mending farm apa vault? Kalau aku pribadi jawab by case by contoh ya. Ini kita hidupkan dulu VPN-nya, bukan VPN ding, DNS. Nanti kalau kalian masih bingung, kalian bisa pakai DNS yang aku sertakan link di deskripsi. Karena biasanya untuk Trust Wallet itu kalau kita nggak pakai DNS, kita nggak bisa apa ya namanya ya, nggak bisa connect biasanya, karena BSC, jaringan BSC kadang ya kayak gitu. Oke, ini kita lihat lagi di position exchange. Nanti kalau kalian mau pakai link referral Pak D, sangat dipersilahkan buat nambah-nambah dana riset. Walaupun dapatnya ya juga nggak seberapa, nggak dari loss kalian ya, bukan seperti binary option, itu dari trading kalian kok. Biaya spread yang aku dapat. Spread itu apa? Biaya perdagangan, entah itu kalian swap ataupun kalian farm itu saat kalian dapat reward fair ya. Jadi ya aku ke kalian ya, ini aku contohin deh. Kalau kalian memang niatnya untuk 2 tahun ataupun 3 tahun, itu masih kategori mid bagiku. Kalau kalian mau long, itu sebenarnya 5 tahun lah. Lebih dari 3 tahun baru kalian masuk ke vault pun tidak masalah. Ini aku buka kuncinya. Kenapa kunci sukses di vault itu ya, kunci sukses di vault posi untuk mendapatkan return yang tinggi dan impermanent loss itu tidak kita injak sama sekali. Itu kita masuk di harga paling rendahnya dia. Contoh, masuk di harga segini itu bagus saat ini. Beda cerita kalau kalian masuk saat harga posi di harga 3 ataupun malah 7 ataupun di atasnya 7, di atasnya ATH 7 ya, S7 ya, dolar 7. Karena apa? Vault itu persis banget sama farming.
impermanent loss-nya itu kelihatan banget. Ya, kalau kalian tahan dengan berkurangnya aset karena impermanent loss. Kalau tidak, itu yang perlu kalian sikapi mentalnya dulu. Kalau tidak kan pastinya, loh bang, aku kemarin udah support $1000 kok, sekarang jadi $500. Ya itu efek impermanent loss. Bisa balik gak bang? Bisa, saat harganya lebih tinggi saat kalian masuk. Jadi patokannya di harga ini ya, di harga ini. Kalian masuk di harga berapa? Misal, harapannya sih tidak. Kok misal posi turun sampai 0,87 seperti 89 seperti harga di awal dia listing. Kalian masuk di harga 1, aset kalian pasti berkurang. Entah itu kalian masuk di vault BUSD ataupun vault BNB. Makanya kalau seperti ini, waktu-waktu seperti ini, harga terendahnya posi saat ini kan setelah dia listing di mana-mana kan 1,55 atau 1,50. Kok ini turun sampai 1,50? Kalian masuk ataupun masuk di seperti ini saat harga 3 ya santai. Tapi saat turun ya udah. Jadi makanya prestasinya default itu hanya 1. Kalian masuk di harga berapa? Terus kuncinya yang kedua, kalian tahan nggak dengan berkurangnya aset kalian saat harga itu turun? Patokan harga turun itu patokan saat kalian masuk harganya berapa ya? Aku ulangin sekali lagi, patokan harga turun atau enggaknya itu kalian masuk di harga berapa. Kalau harga terendah seperti ini 166 atau 150, feelingku kalau posi ya mentok di 150 lah. Kalaupun toh dia sampai tembus breakout ke bawah lagi, kayaknya ndak mungkin. Walaupun mungkin pun itu pun efeknya dari eksternal. Contoh kayak BTC yang lagi turun gitu. Oke. Jadi harga semakin rendah kalian masuk itu semakin bagus untuk masuk di vault. Jangan masuk saat harga tengah ataupun harga tinggi. Apalagi kalian masuk di harga ATH $7, dipastikan sekarang aset kalian itu berkurang drastis lebih dari 50%. Solusinya gimana bang? Cut loss apa gimana? Kalau vault santai saja. Kalau kalian cut loss ya berarti ya kalian loss gitu aja. Sedih ya bang? Ya begitulah, kan aku sudah bilang sejak awal gitu. Banyak konten kreator lain yang memperlihatkan, waduh loss, akhirnya dia nggak tahan lihat portofolionya yang dari modal 1000 jadi 400, akhirnya cut loss ya hilang semua. Kalau kalian biarin, kalau harganya di atas 7 ataupun 7 bakal balik itu semua dan malah tambah. Apalagi di atas 10 ya gitu. Lah apalagi kalau kalian masuk di harga 1,66 ini ataupun di harga 1,66 ini atau harga terendahnya dia saat 150 kemarin, saat dia naik sampai misal di ATH 7 ya udah kalian panen di situ. Kalau sudah panen gimana? Tarik dulu modalnya gitu. Terus vault itu bakal untung banyak saat derivatif trading itu on ya, sudah dimulai di posi. Kalau belum kalian ndak dapat apa-apa kecuali reward auto komponnya dia di luar biaya trading derivatif. Jadi kuncinya vault itu di derivatifnya, karena semua fee derivatif itu masuknya nanti tulang punggungnya derivatif itu di vault ini. Oke, paham ya alurnya ya? Jadi kalian paham nih, paham alurnya buat kalian masuk default kapan, kunci suksesnya gimana. Terus semoga kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, enggak masalah.